Di bagian ketujuh dari chapter 5 terkait strategi capacity planning for product and services, kita akan membahas tentang keputusan strategic planning untuk melakukan pengembangan kapasitas ini in-house atau melakukan outsource. Jadi setelah kita mengetahui kapasitas apa yang kita butuhkan dalam perusahaan, maka ada beberapa pertimbangan yang bisa dilakukan dalam pengembangan kapasitas tersebut. Jadi apakah ingin dipenuhi oleh perusahaan sendiri atau in-house atau mengalihdayakan ke perusahaan lain atau outsource. Nah, beberapa pertimbangan dalam pilihan-pilihan ini antara lain adalah ketersediaan kapasitas itu sendiri. Kalau tersedia in-house, mungkin bisa dipikirkan untuk lakukan in-house, tapi kalau tidak tersedia, apakah mau diadakan di in-house atau mau di outsource. Kemudian keahlian, expertise kita, apakah di bidang tersebut atau tidak. Kemudian pertimbangan kualitasnya, kalau mau outsource, apakah dia bisa memenuhi standar kualitas yang kita inginkan atau tidak. Kemudian nature of demand-nya, biayanya, dan resikonya. Selain mengembangkan kapasitas agar sesuai dengan kebutuhan, terdapat juga metode pengembangan alternatif dari kapasitas yang juga dipakai dalam manajemen kapasitas. Nah, hal tersebut diantaranya adalah mendesain sistem yang fleksibel. Itu adalah salah satu bentuk capacity management, begitu ya. Kemudian mempertimbangkan tahapan dari siklus hidup produk dan jasa kita. Melihat gambaran dari pendekatan perubahan kapasitas yang diambil, mempersiapkan diri untuk memungkinkan terjadinya disrupsi, menggunakan teknik kapasitas yang stabil, kemudian mengidentifikasi level operasional yang optimal, dan terakhir mengevaluasi strategi-strategi alternatif yang dilakukan. Kemudian jadi kita juga harus melihat apa yang menjadi bottleneck di operasi kita sehingga kita bisa memutuskan dengan tepat di mana kapasitas itu perlu ditambah. Ini penjelasan terkait ilustrasi terkait optimal operation level. Oke. Kemudian economic and diseconomic of scale ini maksudnya begini. Kalau kita mau output rate yang kita hasilkan pada posisi optimal, meningkatkan output rate berarti kita mengurangi average per unit cost-nya gitu ya. Jadi itu skala ekonominya berlaku di situ. Tapi kalau output rate-nya itu sudah melebihi optimal level, itu sebaiknya kita meningkatkan hasil output rate-nya untuk meningkatkan average cost per unitnya. Oke, ini masih sama ya tadi ya, economic and diseconomic of scale, facility size dan optimal operating size. Jadi average cost per unit itu juga bisa dilakukan dengan itu akan semakin rendah dengan semakin besarnya kapasitas plan kita atau kapasitas pabrik kita. Constraint management ini terkait hal-hal apa saja yang membatasi performa dari proses atau sistem yang kita miliki. Oke, nah untuk menghadapi permasalahan constraint tersebut, kita juga biasanya harus bisa mengambil langkah-langkah ini. Pertama adalah mengidentifikasi constraint yang mana yang paling pressing atau mengganjal begitu ya. Nah, bisa kemudian kita melakukan pergantian operasi untuk mengachieve maksimum benefit dengan mempertimbangkan constraint yang ada. Kemudian memastikan support other portion of the process itu adalah supportive to the constraint. Jadi kalau kita ada hal-hal lain itu juga kita harus pertimbangkan constraint yang sudah ada, mengeksplor dan mengevaluasi cara mengovercome dari constraint tersebut. Kemudian ya lakukan proses tersebut secara berulang supaya
karena ada banyak biasanya constraint yang dihadapi, jadi tidak sekali diselesaikan bisa langsung beres begitu ya. Jadi harus melakukan beberapa replikasi. Oke, demikian bagian ke-7 dari Strategic Capacity Planning for Product and Services.